Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan adik saya, bro saya, yang sudah lama tidak ketemu dengan saya. Hari ini dia mau berkenan mengisi di acara podcast saya. Saya terakhir ketemu dengan beliau tahun 2009. Pada saat itu beliau bekerja sama dengan saya sebagai partner. Beliau adalah seorang advokat, tetapi beliau aktif di organisasi pencaksilat pada pengurus pencaksilat di PSN. Beliau juga sebagai direktur LBH Detektif Partikelir. Inilah dia adik saya, bro saya, Nana Sumarna SHMH. Selamat datang Adinda, bro. Siap, selamat datang abangku. Siap. Buka dong ini ya, biar kelihatan datang dulu. Siap. Nampak nggak bang? Ganteng nih bang? Oh, nampak dong. Lu semakin klimis aja gue lihat. Siap, alhamdulillah. Yang ikutin abang lah. Oh, siap. Abangnya klimis, masa adanya enggak? Ini yang gue suka dari Nana nih dari dulu. Orangnya supel, ya kan? Bercanda, ya jadi nggak pernah gue lupakan gimana Nana nih kalau dia mencandai saya juga gitu loh. Nah, gue mau tahu nak, bagaimana ini nak ya, suka dukanya sebagai seorang advokat. Apalagi setelah lu waktu itu pindah dari kantor kita di sini di Menteng ini, membuka kantor sendiri dan juga berpartner kepada orang lain. Bisa lu ceritain setelah lu pindah dari kantor kita, gimana suka dukanya? Siap, makasih bang. Aduh, kita kebanggaan juga buat saya dipanggil oleh abang Bang Nando yang ganteng. Siap. Itu abang telepon saya lupa juga dia tampak di WA itu makin muda. Bang Nando. Ya bang, makasih bang atas bimbingannya waktu dulu di sini kantor Benteng. Oke. Alhamdulillah itu ilmu dari abang saya pakai, saya aplikasikan di masyarakat juga. Oke, thank you nak. Alhamdulillah saya untuk bimbingan abang bisa jalan sampai saat ini, menjalankan profesi sebagai advokat, dan alhamdulillah makasih banyak atas bimbingannya. Oke. Ini bang, saya agak yang saya ingat ini, saya pernah juga begitu pindah dari Menteng sini, saya ada kawan mengajak menangani suatu masalah tanah di ujung Bekasi sana, yaitu di boleh sebut lah Gembong. Boleh. Waktu itu klien saya ingat, masih ingat, itu udah aki-aki, udah tua, 82 tahun usianya, tapi masih gagah. Iya. Waktu itu dia sampaikan klien itu, ini bapak pengacara yang ketiga. Yang pertama itu dan yang kedua sama-sama dibeli oleh pihak lawan. Dan berarti aku dibeli gimana? Gimana? Agak bingung juga kan itu. Emang apa barang main-mainan apa dibeli? Iya, makanya aku dibeli gimana? Ternyata ketahuannya begitu di pertengahan jalan. Ketika saya advokasi, saya tangani, saya ketemu dengan pihak-pihak yang kita tangani dengan permasalahan klien ini. Ternyata pihak lawan, betul. Itulah mungkin yang disampaikan, jangan sampai dibayar itu kan. Karena dia waktu itu pihak lawan, dia sampaikan kepada saya, udah mundur aja. Dan dia memberikan di depan mata, di depan meja itu ada tumpukan uang. Uangnya berapa jumlahnya nggak saya hitung. Cukup gede lah ya? Ya lumayan lah. Waktu itu ya, karena kenapa? Waktu itu saya, maaf, dua bulan saya nunggak. Kosan saya nunggak 2 bulan. Jadi nggak punya duit. Lu sih keluar dari gua, jadi ngomong apa? Saya nunggak 2 bulan, kemudian sama lawan disiapkan tumpukan uang, yakni 50-60 juta, tapi nggak saya itu. Dan alhamdulillah saya tidak ambil itu uang. Saya tolak.
Bapak salah kalau mau ngasih uang itu, saya bilang. Oke. Walaupun bagaimana, klien saya akan bela. Oke. Kalau Bapak temu orang yang salah. Saya bukan nggak butuh uang, saya juga butuh uang Pak, saya bilang. Tapi saya tidak mau untuk uang Bapak. Wow. Dan berjalan kasusnya, kita tetap nanganin klien saya. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan, 7 bulan setelah perhelatan selesai, ada yang telepon saya. Ternyata yang rekomendasi dan mau ngasih uang itu. Oh. Pihak lawan itu. Oke. Dia rekomendasikan dia jadi klien saya juga, alhamdulillah. Jadi luar biasa nak ya. Artinya lu tetap jaga integritas. Ya alhamdulillah Bang. Ah. Kita kosan nunggak 2 bulan. Padahal pada saat itu Nggak lagi punya duit. butuh ya. Banget. 2 bulan punya duit. Dikasih uang depan mata. Tapi alhamdulillah. Mungkin kalau saat itu saya ambil, mungkin saya Nggak jadi udah seperti sekarang ya. Iya. Gitu, Bang. Ini gua bangga sama lu nak. Ya kan? Lu tetap bisa menjaga integritas lu sebagai seorang pengacara. Siap. Bangga gua bener. Nah, jadi itulah suka dukanya sebagai seorang pengacara. Kan begitu. Gua sih mau menggali lu, kan gua dengar lu banyak nangani perkara ya. Gua mau gali lu karena di luar sana kan dibilang advokat tuh dikatakan membela yang salah. Ada yang bilang advokat membela yang bayar, kan gitu. Siap. Nah, lu bisa ceritakan nggak, Nak? Kasus-kasus apa yang pernah lu tangani selama ini? Kalau kasus ya udah nggak kehitung juga mungkin ya. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang masih sangat ingat saya pahamkan. Mungkin kaitannya dengan itulah ada giumnya di masyarakat bahwa advokat ini membela yang salah. Oke. Nah itu perlu diluruskan juga bahwa advokat itu tidak pernah membela yang salah. Oke. Advokat itu membela yang diduga salah. Oke. Saya masih ingat, saya belum 3 kali menangani kasus pembunuhan. 3-tiganya itu didakwakan 340 dan 338. Oke. Satu yang di Menteng, kemudian kedua di PN Depok, yang ketiga di Pandeglang, PN Rangkas. Oke. Itu nah tapi pelakunya itu mungkin semuanya itu pelakunya 2. Yang di Menteng pun di PN Pusat itu 2 pelakunya, yang di PN Depok pun 2 juga pelakunya, yang di Pandeglang pun pelakunya 2. Nah itu 2 semuanya kita tangani. Jadi kita tidak pernah membela yang salah, yang diduga salah. Oke. Yang diduga salah karena dengan pembelaan advokat, contoh yang di Menteng waktu itu saya ingat 3 kali sidang majelis hakim tidak mau menyidangkan. Kenapa tidak mau menyidangkan? Karena jaksa penuntut umum tidak menghadirkan kuasa hukum atau pendamping kepada 2 terdakwa itu. Oh ya boleh lah. Padahal kalau ancaman di atas 5 tahun dia wajib dampingi seorang pengacara. Betul. Makanya waktu itu udah ke-3 kali pas saya sidang itu majelis hakim yang udah 3 kali belum bisa melakukan sidang itu. Oke. Belum ada kuasa hukum. Kami dan tim langsung sampai ke keputusan majelis bahwa kami dan tim siap untuk membela terdakwa tersebut. Oke. Akhirnya saat itu juga majelis hakim menunjuk kami sebagai tim kuasa hukum. Minggu depan sidang sampai vonis, alhamdulillah kita dampingin. Kasusnya akhirnya putusnya gimana, Nak? Apa terbukti dia pembunuhan berencana? Kebetulan waktu itu dua-duanya itu, kalau yang di Menteng ya, di Menteng itu alhamdulillah yang satu vonisnya 13 tahun, yang satunya itu 3 tahun. Kalau yang di PN Depok itu, yang satu vonisnya 9 tahun, yang satu vonisnya 8 tahun. Pertama yang satu ini 12 tahun. Jaksanya banding, kemudian tetap kasasi, jaksanya dikasasi alhamdulillah. Jadi 9 tahun. Vonisnya. Vonis 9 tahun. Padahal itu semua ancamannya di atas 20 tahun ya? Hukuman mati bahkan. Hukuman mati, 340 lah. Iya, 340 juntonya 338. Iya. Yang saya tangani 3-3-nya itu. 340, 338. Termasuk yang di Pandeglang. 340, 338 juga. Itu jadi advokat itu bukan membela yang salah. Iya. Jadi gimana kita mendudukkan si terdakwa dalam kapasitas hukum di depan persidangan, semua dakwaannya sama. 340, 338. Iya. Hukuman mati 20 tahun. Iya. Persimbangan itu. Tapi dengan pembelaan, karena mesti ada yang mesti digali di dalam suatu delik pidana, peristiwa pidana yang terjadi itu dalam pembunuhan, itu ada yang mesti semua aspek mesti digali
dan akhirnya itulah menjadi keyakinan hakim. Oke. Dan tiga-tiganya itu alhamdulillah tidak ada yang sampai di vonis mati. Hukuman Walaupun mati, ya. dakwaannya mati 30 Mati, ya, ya. dan paling ini 38 20 tahun kan. Alhamdulillah vonisnya itulah. Oh, mantap, luar biasa nih. Saya mendengarnya terharu nih. 2009 terakhir saya sama beliau, sekarang sudah semakin sukses. Nah, Alhamdulillah ya bimbingan abang juga. siap, terima kasih. Lu masih ingat apa yang gua sampaikan ya, terima kasih kan gitu. Siap. Gua banggalah lu punya kantor sendiri sekarang. Belum abang, aku masih gabung-gabung ikut kawan-kawan aja. Nggak apa-apa, artinya Ikut kawan-kawan udah aja. semakin apa, makin sukses gua bangga kan gitu. Siap. Abang kalau ini ajak kita lah. Siap. Nah, gua mau menggali lu nak, karena kan channel kita ini membahas tentang politik dan hukum dan mencerdaskan masyarakat di luar sana. Gua mau menggali lu kasus apa yang sangat fenomenal yang pernah lu tangani, nak, yang membuat pikiran lu terkuras juga tenaga. Kasus apa, nak? Kasus yang semuanya banyak yang fenomenal. Oke. Termasuk pembunuhan fenomenal juga Aha. menurut saya. Gua dengar lu pernah nangani kasus Haki. Gimana ceritanya? Oh Haki pernah. Aha. Itu kalau nggak 2010 2011 lah. Itu di PN Tangerang. Oke. Nah itu ini. Gimana ceritanya? Kalau Haki itu dulu kebetulan klien saya ini di Polda Metro Jaya. Oke. Waktu itu saya mulai pendampingan dan mulai penyidikan. Mhm. Waktu itu saya udah gimana untuk membela klien ini, Mhm. saya kasihkan rekomendasi hukum Mhm. kepada penyidiknya, mulai penyidiknya, Mhm. mulai kanitnya sampai subditnya Mhm. waktu itu. Kemudian disampaikan penyidik bahwa udah bela aja pengadilan, Mhm. ini udah kerjaan kita hari-hari. Oh ya, Kita juga udah periksa ahli Haki, bela aja di pengadilan. dikatakan begitu. Betul. Maksudnya seakan-akan bahwa pengacara itu nggak mengerti, begitu maksudnya. Sampai dibilang, saya ini udah kerja saya setiap hari gitu. Loh kita juga pengacara mengerti juga. Mungkin tidak juga karena beliau penyidik setelah periksa ahli Haki bakal yakin dengan delik pidananya. Oke, terus? Dan itu ya udah ya kita sampaikan siap dari kita bilang pengadilan. Mhm. Akhirnya ini jadi perkara juga Oke, sampai di sidang di PN Tangerang waktu itu. oke, dari Polda dilimpahkan ke ini, ke Jati, Waktu itu Kejatinya Banten. Banten, terus Jati Banten kemudian ke sidang di PN Tangerang. Tangerang. Nah, gimana ada proses persidangan? Nah, Sidang seperti biasa. Nah, yang saya nggak lupakan ada satu, dua yang nggak saya lupakan waktu itu. Waktu sidang ya. Waktu sidang itu ketika jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli Haki Oke, yang katanya pernah diperiksa waktu di penyidik. oke, Waktu itu ketika kami periksa ahli Haki yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di dalam keterangan di persidangan, nah banyak keterangan dia yang dicabut. kenapa Bahkan dicabut? ya banyak yang nggak konsisten. Oke, Ketika kami tanya ulang, kami periksa dalam persidangan. Mhm. Bahkan salah satu anggota majelis hakim mungkin dengan melihat keterangan ahli yang tidak konsisten, tidak konsisten dan berbelit-belit. maka saya ingat Pak, salah satu anggota majelis hakim dia sampai 2 kali bertanya kepada ahli Ahli? itu ya, Mhm. Anda ini ahli bukan? Aha. Siap, saya ahli. Mhm. Jadi gimana keterangannya? Tuh, sampai 2 kali tuh. Majelis hakim sangat, Anda ini ahli bukan? Tapi tetap majelis ahli itu dia menerangkan dengan ya banyak yang nggak konsisten dengan keterangannya Oke. dan ada yang dicabut juga keterangannya. Mhm. Nah setelah itu sidang selanjutnya ya karena ahli Haki yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah terperiksa juga, Oke. kita diskusi dengan terdakwa nih, Oke. dengan klien gimana kita mesti menghadirkan juga ahli. Oke. Akhirnya kita sepakat kita hadirkan juga waktu itu di ahli. Mhm. Waktu itu kita hadirkan ahli pidana. Itu kalau kemarin tuh terkait Haki kena pasal berapa? Nah, ingat nggak pasalnya atau kena undang tahun berapa itu? Undang-Undang 15 tahun 2001 tentang Oke. merek waktu itu. Oke. Kebetulan waktu itu kami sepakat dengan klien dan Oke. terdakwa untuk menghadirkan ahli. Mhm. Kami hadirkan ahli pidana. Mhm. Waktu itu Prof Edi, Oke. sekarang wamen, Iya. Kabenkum, Mhm. Prof Edi. Beliau dengan gamblangnya, tegasnya dan lugas penjelasan, memberi pencerahan semua kepada
semua yang ada di persidangan, baik ketua majelis, kepada jaksa penuntut umum, kepada terdakwa dan kami tim kuasa hukum serta para hadirin di persidangan, beliau dengan gamblang menjelaskan seluruh aspek hukum pidana, asas-asas hukum pidana dan yang tadi terkait dengan kepidanaan. Semua asas legismenya semua itu dikupas tuntas oleh ahli tersebut. Oke. Dan alhamdulillah setelah kita hadirkan ahli dalam putusannya majelis hakim, waktu itu alhamdulillah klien kita dinyatakan bebas. Tidak bersalah. Onslah, ya. Oke. Alhamdulillah. Apa tidak bersalah putusannya apa? Onslah. Waktu itu putusannya Apa amar putusannya? putusannya salah satunya itu bahwa menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum prematur Oh. dan mengembalikan dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Bebas, klien kami. Nah, jaksa apa tidak melakukan upaya kasasi? Waktu itu tidak. Oh, tidak. Jaksa tidak. Oh. Nah kan setelah 5 atau 6 bulan setelah putusan, saya masih ada sempat main ke Polda Metro Jaya waktu itu. Oke. Saya temui salah satu penyidiknya. Oke. Dia ditanya juga sama penyidiknya. Misalnya kan saya sampaikan bahwa klien kita bebas. Kaget juga beliau. Terkejut pria. Oh bisa mana? Iya alhamdulillah bebas saya bilang. Setelah saya sampaikan. Padahal waktu itu mereka tuh sangat yakin bahwasanya ini Yakin. unsurnya masuk katanya. Yakin masuk pidananya. Wah. Kalau jaksanya saya ketemu belum lama. Ketemu itu setelah 10 tahun kemudian, tahun 2000 lah. Saya ketemu itu. Jaksanya itu ketemu di Jati DKI. Di PN Selatan, tapi beliau udah pindah ke Jati DKI. Oh. Setelah ya ketika pertemuannya yang kita sampaikan, bahasa itu juga. Waktu itu kliennya bro ditahan nggak? Waktu itu enggak. Oh, nggak tahan. Nah, kita minta untuk dilakukan penahanan. Oh. Karena klien kita kooperatif, kami juga sebagai tim kuasa hukum menjamin bahwa kita kapanpun siap dihadirkan. untuk dihadirkan ketika akan dibutuhkan pemeriksaan. Kami juga buat pernyataan, semuanya akhirnya dikabulkan oleh pihak penyidik. Tidak ditahan. Jadi tidak ditahan, lalu diputus onslah ya nggak pernah merasakan gimana dinginnya jeruji besi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi menurut kan gini Pak, Bang. Sebenarnya penegak hukum ini kalau emang mampu mendudukan posisinya Ya. di dalam menangani suatu delik perkara pidana, Oke. apapun itu pidananya, kalau semua penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, dan advokat itu sendiri, dia itu kalau mampu melihat apa sih sebetulnya dengan yang dimaksud dengan terciptanya undang-undang itu atau produk hukum itu. Nah itu yang atau yang dikenal dengan kita mesti mendalamin suasana kebatinan undang-undang itu. Oke. Karena mesti kita ingat kan ada 3 yang mesti dipahami di dalam undang-undang itu, Oke. yaitu adanya ius constituendum, ius constitutum, dan ius operandum. Ya. Ius constituendum adalah itu dasar hukum untuk dibuatnya suatu produk undang-undang. Kemudian ius constitutum, yaitu itulah yaitu cita-cita hukumnya, cita-cita hukum atau legal spiritnya. Apa sih sebetulnya yang akan dimaukan dengan terbentuknya undang-undang produk hukum atau undang-undang tersebut. Kemudian ius operandum adalah bagaimana suatu regulasi yang mengatur untuk terlaksananya suatu yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, produk hukum itu sendiri yaitu undang-undang. Bagaimana arah produk hukum itu terjadi ya? Betul. Kalau tiga-tiga semua penegak hukum mampu melihat ke itu, jadi mengetahui suasana kebatinan terciptanya undang-undang itu, ya insya Allah jadi suatu yang outputnya pun suatu keadilan yang betul-betul diciptakan oleh suatu undang-undang. Betul. Dan para pembuat undang-undang itu. Artinya sebenarnya kalau mereka memahami bagaimana produk undang-undang itu dibuat, harusnya persepsi atau interpretasi undang-undang itu dari pihak penyidik, baik kepolisian, jaksa, maupun dengan pengacara itu tidak terlalu jauh ya. Betul. Gitu. Di situ bisa balance, sama-sama saling mengisi. Iya. Ini Sama-sama kan saling sekarang ini terjadi sangat jauh misi nih selalu. Sehingga tadi ketika Bro bilang di penyidik Polda bilang, kami sudah ini kerjaan kami, ini sudah masuk unsurnya. Ternyata apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum, hakim mengatakan ini tidak masuk unsurnya. tidak masuk unsur. Kan begitu. Nah, jadi ya kita harapkan supaya kalau ada pun beda persepsi,
dalam penerapan atau penafsiran undang-undang jangan terlalu jauh, kan begitu ya? Siap. Nah, ini luar biasa. Sebetulnya gini Bang, Hmm. ya kalau semua penegak hukum itu, ya intinya kan hukum ini gini, hukum itu semuanya kalau semua penegak hukum semua memahami atau mau menerapkan ada tiga prinsip, ya kan? Karena hukum itu kan bukan semata-mata untuk hukum. Oke. Hukum itu harus berdimensi kemanusiaan, Ya. human right, Ya. kemanfaatan sosial, Oke. social welfare, Oke. mempunyai nilai kemanfaatan, Ya. social utility, Mhm. sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Atlantik 1942 Mhm. dan Piagam PBB 1945 Mhm. yang telah diratifikasi dalam Declaration of Human Right. Rights Oke. 1948. Ya. Ketika mampu melakukan itu, semuanya itu apa yang diciptakan oleh hukum akan bisa terjadi dan terlaksana. Mhm. Gitu, Pak. Ya, ya. Yang artinya ujungnya itu hukum harus berkeadilan. Betul. Kan Jadi- begitu? Jadi jangan jangan saklek pada hanya mengacu kepada apa yang ditulis atau dituangkan dalam satu undang-undang. Undang-undang ya. Karena tapi begini juga, Bro. Memang ada juga pandangan keadilan itu memang tidak bisa dirasakan oleh semua pihak. Siap. Kalau Bro misalnya dalam hal menggugat satu permasalahan, Bro menang, yang lain salah, kalah, belum tentu yang itu merasa adil. Siap. Begitu juga sebaliknya. Makanya tadi saya bilang rasa keadilan itu tidak bisa diukur dengan dengan alat ukur, ya kan? Tapi rasa keadilan itu harusnya bisa diwujudkan oleh majelis hakim ketika dia mengatasnamakan putusan beratas nama Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Betul. Nah, jadi karena dia akan mempertanggungjawabkan putusan itu kepada Tuhan. Apakah itu sudah memenuhi unsur keadilan bagi para pihak yang menuntut keadilan itu, ya? Ya, hakim kan wakil Tuhan. Betul, hakim kan wakil Tuhan. Ya, Siap. Bro, kan lu banyak juga nangani. Gua mau menggali lu karena gua kangen sama lu, ya kan? Siap. Sambil lu kasih gua mungkin masyarakat di luar sana tahu pasal-pasal apa yang kena. Nah, ada lagi gua dengar waktu itu gimana suka dukanya sebagai seorang pengacara ketika lu pernah diancam di ruang peradilan. Itu kasus apa tuh? Oh itu ya, pernah itu Bang. Itu di PN Cibinong. PN Cibinong. Gimana ceritanya? Lu coba ceritakan, tapi nggak usah lu bilang namanya, mungkin yang Itu yang di PN intimidasi, Cibinong kebetulan intimidasi. ada kasusnya agak unik juga. Oke. Kasusnya ini ada kasus maaf Summon 11 dan Wisma 8. Oke. Summon 11, Iya. hidup bersama. Oh, Kalau kata orang sini kumpul kebo, siap. kan begitu. Tapi Kalau kata orang Medan, living together katanya. siap. Ya tapi masuk ini fakta. Living together, Siap. tapi bisa masuk penggelapan. Masuk penggelapan. Ini fakta di PN Cibinong. Waduh, itu bagaimana bisa seorang penyidik kasus orang hidup bersama, sama Leven lah, kumpul kebo lah, istilahnya living together lah kata orang. Siap. Tapi ada unsur tindak pidana dikatakan masuk unsur penggelapan. Nah inilah. Gimana cerita itu, Bro? Inilah unik juga ini. Nah, Karena kasusnya unik ini saya sampai di dalam persidangan sampai bukan diancam. Ketika jadi gini, Bang. Waktu sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi. Ketika saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum kita periksa, banyak keterangannya yang dicabut. Kemudian dia juga itu yang dicabut itu poin-poin yang memberatkan terdakwa. saksinya tuh dari saksi Jaksa yang dihadirkan jaksa. penuntut umum. Oke. Jaksa penuntut umum. Lalu saksi dia mengetahui peristiwa tersebut dong. ya kan kalau mengetahui nama sama Leven siapa yang tahu? Iya, maksudnya mengetahui ya tidak juga dia dalam ketika waktu sama Leven dia tidak juga di dalam kan gitu. Tapi Siap. Dia mengetahui peristiwa itu bahwasanya ada sama Leven. Ya, Iya dong. tapi waktu keterangan saksi itu banyak dicabut kembali Oke. ketika periksa. Sampai waktu itu pengunjung sidang ya itu pihaknya pelapornya Oke. saking emosinya bat-batnya bangun, dia angkatlah bangku itu.
Ya Pamdal lah yang masuk yang tengah itu sedang skor. Kenapa? Lu mau digebukin apa gimana? Nggak mau diganggu, ya mau diangkatin bangku, ya kalau nggak ditahan Pamdal ya diantem kan dekat bangku penonton kunjung sidang dengan saya. Kursi penasihat hukum. Udah cukup. Dia nggak tahu lu pemain silat kali ya? Ya nggak tahu lah bang. Nggak tahu ya. Tapi ya mungkin dia spontanitas, Emosi. kan bawa emosi Karena sakitnya dia yang cabut keterangannya. Oke, terus. Gitu. Nah, emang waktu dia mencabut keterangan tuh apa yang bro katakan di ruang persidangan sehingga penonton dari pelapor emosi sama bro? Kalau saya ditanyakan ya normatif aja ya tanya, tapi saksi itu mencabut keterangannya. Cuman kata teman saya kan waktu saya sidang dengan rekan Almijan waktu itu, saya waktu menanya itu kencang. Saya mungkin terbawa emosi juga kencang menanyanya. Ya, tapi kan sah-sah saja. Iya. Yang punya kuasa di dalam persidangan itu majelis hakim. Iya. Majelis hakim aja tidak interupsi saya. Iya. Nah itulah mungkin. Jadi pihak penonton itu saking kesahnya dia angkat bangku. Lanjut minggu depannya gimana selanjutnya? Putusannya itu waktu itu percobaan. Percobaan. Sudah percobaan putusannya. Oh. Sama level 378 72 lalu akhirnya percobaan. Ya. Saya nggak habis pikir kenapa. Apakah ada barang-barang yang mereka waktu hidup bersama itu digelapkan dia? Pertanyaan saya. Itu kita, kan itu, lu nih yang di dalam persidangan bro, gua mau siap. bantu. Nah itu tidak bisa kita sanggup. Nah, karena udah selesai. Ya artinya di dalam apa itu sudah dikembalikan semua dong? Sudah dikembalikan semua. Sudah dikembalikan semua. Nggak ada lagi dong yang dia pegang? Tidak ada, sudah dikembalikan. Terus kenapa dikatakan penggelapan? Ya, nah, dunia maunya majelis demikian. Ya itulah yang unik-unik. Wow, luar biasa nih. Ini baru saya dengar ini dalam perkara bukan perkara ya, hidup bersama karena tidak ada kecocokan, akhirnya dilaporkan penggelapan. Saya sih cuma berpikir mungkin ada barang yang dipakai oleh salah satu pihak yang tidak dikembalikan sehingga dilaporkan dia penggelapan. Tidak ada, sudah dikembalikan, faktanya dikembalikan semua. Sudah dikembalikan? Yang dia sudah dikembalikan. Gini, unsur penggelapan itu mens rea-nya ya timbul ketika barang itu sudah di tangan. Misalnya, betul. Handphone ini, ya, ini misalnya handphone bro ini. Siap. Saya bilang, bro Nana, gua pinjam dulu dong handphone lu. Siap. Ya kan? Gua buat telepon ini, ada yang penting. Bro Nana kasih sama gua. Siap. Oke. Setelah gua pakai, ya kan? Gua lihat ini bagus juga nih handphone, kan begitu? Siap. Kayaknya boleh juga nih. Akhirnya timbul niat gua, itu mens rea gua timbul di tengah jalan untuk ini memiliki, kan begitu? Nah, Bro Nana kan akhirnya nanya, Bang Nando mana tuh handphone? Gua mau pakai tuh membutuhkan, ya kan? Lu kan minta sama gua bilang bentar dulu dong, Bro Nana, gua mau pakai ini lagi gua. Nah, sekali lu tanya sama gua masih kasih berklik, lu masih memaafkan. Kedua, ketiga, keempat kali lu tanya, itulah namanya unsur penggelapan. Mens rea-nya timbul ketika sudah di tangan gua barang itu. Artinya barang itu ada sesuatu ya yang di tangan saya. Unsur main apa itu penggelapan itu juga ada niat yang timbul ketika barang sudah ada. Gitu loh. Pertanyaan saya, di mana penggelapan? Apa ada barang yang ini sehingga penyidik sampai berani kasus ini masuk ke penyidikan dan P21? Makanya ini menarik juga kasusnya. Kebetulan saya kan di kantornya Pak mantan
salah satu mantan polisi juga. Oke. Dengan beliau pun disampaikan ke saya ada 33 tahun polisi. Baru ini nemu kasus seperti ini. Aku di kasusnya. Ya faktanya kejadian. Oh. Tapi dia ponis. Divonis ya. Waduh, ini buat penonton channel YouTube Fernando Caprio, ini pun saya baru mendengar dari bro saya ini ada kasus orang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, couple kebo sama never living together istilahnya, apapun istilahnya di luar sana, tiba-tiba salah satu pihak karena sudah tidak ada kecocokan dilaporkan dengan pasal penggelapan. Luar biasanya. Inilah apa gunanya saya buat channel ini, untuk mencerahkan. Ada kasus-kasus baru yang belum pernah saya dengar. Ini saya dengar langsung dari bro saya. Siap. Bisa hidup bersama kena pasal penggelapan. Tapi akhirnya diputusin ya bro ya. Putus percobaan. Percobaannya, waduh, untunglah. Artinya majelis hakimnya pun mungkin hati kecilnya diketuk juga ya. Siap. Walaupun saya yakin tidak ada, menurut terdakwa tidak ada rasa keadilan karena tidak ada yang digelapkan, begitu ya bro ya. Tidak ada yang dikembalikan semua. Apa yang diminta dikembalikan. Tapi ya jadi perkara juga. Jadi perkara juga ya. Waduh. Gitu, Bro, apalagi kasus yang apa? Yang lu tangani yang unik-unik lah. Sehingga penonton channel YouTube Fernando Caprio ini semakin tercerahkan. Yang unik-unik banyak juga loh bang. Satu juga yang sempat yang masih ingat, kemudian kadang lucu juga, ketawa juga kan ya. Buat bahan candaan juga dengan tim yang lain saya. Sebenarnya waktu sidang di Payakumbuh, waktu itu ada sengketa lahan 2,4 hektar lahan masalah di Payakumbuh pas PS dan lapangan di Plaza Noming. Ketika sampai di sana, begitu mau dibuka di lokasi, begitu mau dibuka sidangnya, emang kasusnya sengketa lahan. Sengketa lahan 2 hektar. Kepemilikan 2,4 hektar. Oke. Di atas lahan itu apa? Itu pabrik gamping. Oh, pabrik. Pabrik gamping. Oh, pantas, itu berarti apanya asetnya mahal sekali dong. Ya ada income-nya makanya. Oke, makanya terus? jadi itu sengketa. Waktu itu Bro sebagai kuasa dari penggugat. penggugat. Nah, Kuasa penggugat. Jadi pas sidang lapangan, sudah di Plaza Noming, sampai di lokasi. maksudnya lu sidang setempat itu apa sidang di ruang persidangan? Sidang di lapangan. Sidang setempat ya? Pas PS. Oke. Pas PS. Tapi selesai gitu berarti cair dong ya? Ya alhamdulillah bang. Lu nggak telepon gua? Aduh, abang susah udah dihubungi kita. Enggak bang, ini dalam penanganan ini kita tidak semata-mata money oriented ya. Iya, iya. Yang penting kita ketika menangani suatu perkara ini tanggung jawab. Iya, Tanggung jawab dengan lainnya. betul. Dengan ketika kita tahanan kuasa, konsekuensi penanganan kuasa ini kita mesti betul-betul menjalani kuasa. Nah, jangan sampai kita melenceng di penanganan kuasa kita. Iya, betul. Nah, didoain dulu lah sama klien nanti kalau kita Ya, salah-salah. Gitu. Kalau sampai kita nggak menjalankan kita tugas kita secara profesional, ntar doanya nggak bagus ya. Betul lah bang. Aku nggak mau begitu tuh. Iya, betul. Nah, gitu. Kita maunya ketika menjalankan itu kita jalannya lurus-lurus, Lempeng-lempeng aja. lempeng-lempeng, Lempeng-lempeng ya aja. didoakan dengan baik ya. Betul. Karena kan namanya rezeki Tuhan yang ngatur kok. Betul. Saat ini kita nggak dapat dari sini, tiba-tiba ada yang telepon. Betul. Bisa dari Yakin mana kan? aja ya? Rezeki itu dari Tuhan. Betul, betul. Jadi Tuhan yang nggak- ngaturnya nggak usah kita mau Moyo. ini juga. Betul, betul. Yang penting kita jalankan profesi ini, kita jalankan niat dengan nawaitu untuk menolong klien kita, meluruskan yang tadinya agak bengkok-bengkok dan gitu. Kemudian ya poinnya kita memberikan pencerahan hukum kepada semuanya, Iya, kepada iya. semuanya. Karena dianggap kita ngerti hukum, Iya. walaupun ya dikit-dikit kan, tidak semuanya ngerti. Jadi dianggap semua paham hukum aja kita kan. Luar biasa ya, ini Bro Senana nih. Nah, apa yang bisa lu sampaikan kepada ya masyarakat di luar sana, juga kepada mungkin ya, saya 2 poin minta. Pertama, masyarakat di luar sana juga kepada
para pengacara yang masih muda, yang mana mereka melihat, wah kalau jadi pengacara tuh taunya tuh cuma enaknya doang, nggak tahu seluk beluknya suka dukanya seperti yang lu rasakan itu. Diancam, mau dipukul pakai kursi lah, ya kan, dicaci maki lah segala macam. Untung orang yang sabar. Mungkin kalau dia sama pengacara yang nggak sabar bisa jadi adu jotos kan begitu. Nggak boleh, kita tahu hukum. Nah makanya apa yang bisa lu kasih pencerahkan kepada masyarakat di luar sana, juga kepada pengacara-pengacara muda? Ya pesan saya ini kepada rekan-rekan sejawat, advokat-advokat muda, teruslah Anda berkarya. Tetaplah Anda menegakkan hukum. Jadi pejuang-pejuang hukum jangan takut, tetap maju, tegakkan yang benar. Kemudian dalam penegakan itu semuanya itu diniatkan hanya kepada, ya intinya untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah semuanya. Mau agamanya apapun diniatkan untuk ibadah. Untuk ibadah demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Karena Indonesia ini negara hukum. Kan itu. Yang penting yakinlah rezeki Tuhan yang ngatur semuanya. Jangan pernah rekan-rekan advokat yang lain ini untuk menjual atau menggadaikan integritas kita. Jangan sampai mau dibeli oleh pihak lawan. Itulah poin. Untuk rekan-rekan. Kemudian untuk masyarakat di sana, kalau bisa damai-damai aja lah. Ada permasalahan yang sebesar apapun, coba kecil. Kalau bisa damai-damai aja. Jangan sampai semua permasalahan itu semua di pengadilan, jangan. Nah kalau udah di pengadilan, yang menang maupun yang kalah semuanya tidak enak. Ya. Pokoknya semua ada masalah sekecil apapun, sebesar apapun diperkecil, kemudian damai-damai aja. Pokoknya dengan damai semuanya, damai di bumi, enak semuanya. Nah, bro, terkait dengan channel YouTube Fernando DiCaprio ini, apa masukan lu bro, supaya penonton di luar sana juga tahu gimana untuk nonton channel YouTube Fernando DiCaprio? Apa masukan lu bro? Siap bang, saya channelnya aku udah pas abang kasih tahu itu lah, lihat oh oke juga bang gitu ya. channel YouTube ini. Saya bilang channel udah bagus lumayan. Tinggal coba tingkatkan lagi untuk tamu-tamunya. Tentunya abang bisa hadirkan ahli-ahli pidana atau ahli haki atau ahli perbankan. Ikutin dinamis yang sedang berjalan saat ini. Bravo bang, mantap channel YouTube-nya. Thank you ya. Jadi itulah tadi bro saya Nana ya. 2009 saya terakhir sama beliau. Di akhir sesi saya membagikan quote berdasarkan apa yang disampaikan oleh bro saya tentang kesederhanaan ya. Jadi dia pernah mengalami tidak bisa membayar uang kontrakan selama 2 bulan, tapi dia tidak bisa dibayar oleh lawannya. Itu integritas. Dan dia ingat mungkin apa yang saya pesankan pada saat dia masih dengan saya, ya. Dia bilang begini, segala sesuatu memiliki keindahan sendiri, tetapi tidak semua orang bisa melihat keindahannya. Nana tuh dia mau hidup sederhana, ya. Kalau sekarang sudah hidupnya udah mewah. Pada saat itu hidup sederhana, tapi dia tidak bisa dibeli oleh lawan untuk dia mau meninggalkan kliennya. Walaupun dia dalam hidup pada saat itu lagi susah ya. Tapi dia ingat pesan saya waktu dia masih bersama dengan saya. Dan pesan saya waktu itu kepada orang-orang yang bersama dengan saya yang masih muda-muda, saya bilang, tuntut ilmu kalian, dan kalau kalian sudah merasa mampu untuk keluar, untuk bisa mandiri di luar sana, monggo saya dukung kalian untuk bisa buka kantor sendiri. Gitu nak ya pesan saya waktu itu. Dan Nana ini salah satunya, dia bisa buka kantor dan berbanner. Belum buka besar. Kita masih ikut kantor masih ikut kawan-kawan. Jangan terlalu merendah. Dia suka selalu merendah dia kan gitu. Ya, jadi itu aja pesan kami pada hari ini kepada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ya, tetap
jaga kesehatan, jangan lupa tetap di subscribe, di komen, di like dan di share. Ya, kalau Anda mau bro saya ini sebagai narasumber lagi, silakan tulis di kolom komen. Ya, karena beliau banyak nangani kasus-kasus apapun itu, perdata, pidana, kasus korupsi. Ya, silakan, boleh. Ya, semua saya berikan kepada penonton untuk bisa memilih pengacara-pengacara yang hadir di channel YouTube saya ketika Anda membutuhkan seorang lawyer. Itu aja yang bisa saya sampaikan, bro. Tetap Siap. semangat, jaga kesehatan ya. Siap, Pak. Thank you, bro. Oke, siap.